Shalom teman-teman semua, teman-teman anak muda yang penuh semangat. Semua bersuka cita hari ini. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Pasti semua dalam keadaan luar biasa karena kita semua hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, hari ini kita akan diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan Kak James akan mengajarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati setiap kita semua. Karena apa? Karena firman itu adalah firman yang hidup, yang mengubahkan setiap hidup kita. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, pengajaran hari ini Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami, biar firman itu bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan kami semakin hari akan terus bertumbuh dalam hubungan kami akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Yuk teman-teman, hari ini Kak James akan sharing dengan tema Renewal Life, yaitu kehidupan yang diperbaharui. Nah teman-teman, kita lihat teman-teman ya, bahwa kehidupan itu dari zaman ke zaman yang lain. Dari zaman dahulu, zaman berikutnya sampai zaman saat ini, semua pasti mengalami yang namanya perubahan. Setuju ya teman-teman ya? Apalagi tradisi, peradaban, budaya, bahkan ras, itu semua mengalami perubahan teman-teman. Dan juga kita pastikan bahwa yang namanya perubahan itu tidak bisa dihindari. Namanya perubahan itu pasti terjadi teman-teman. Dan tahukah teman-teman bahwa perubahan itu juga terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, begitu pula dengan kehidupan gerejawi kita teman-teman. Teman-teman tahu kalau zaman dulu, perjanjian lama, kehidupan gereja mereka, kehidupan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu berbeda dengan perjanjian baru. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, zaman para rasul memberitakan Injil ke seluruh dunia, itu selalu mengalami perubahan. Kalau teman-teman ntar bisa research di internet, akan temukan banyak sekali fase-fase di mana perubahan itu terjadi teman-teman. Nah, ada satu hal yang menarik yang dikemukakan oleh salah satu tokoh bernama Karl Barth pada tahun 1947 teman-teman, dengan pernyataan Ecclesia Semper Reformanda. Sekali lagi, Ecclesia Semper Reformanda. Apakah itu artinya? Artinya teman-teman adalah gereja harus selalu terreformasi. Sekali lagi, gereja harus selalu terreformasi. Nah, teman-teman, yang namanya reformasi itu mungkin kita sudah sering dengar bahwa itu dilakukan oleh tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Sebut saja Martin Luther, Calvin, dan siapapun mereka ya di zaman itu yang melakukan reformasi. Akan tetapi Karl Barth di sini menyatakan bahwa Ecclesia Semper Reformanda, gereja harus terus terreformasi. Reformasi itu apa sih Kak? Reformasi adalah perubahan. Nah, perubahan ini yang pasti adalah perubahan sesuatu hal yang baik ya teman-teman ya, bukan menjadi penurunan, melainkan adalah kenaikan. Begitu pula dalam kehidupan kita, kerohanian kita, kekristenan kita di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan penting yang Kak James mau bahas di sini. Yang pertama nih teman-teman, mengapa gereja harus mengalami reformasi? Atau mengapa gereja harus merubah, harus terus mengalami perubahan? Nah, alasannya teman-teman sangat sederhana, yaitu adalah gereja harus selalu berkembang menjadi lebih baik dan mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman. Nah, yang namanya dunia teman-teman, kehidupan di dunia ini itu pasti selalu ada namanya perkembangan. Betul ya teman-teman? Perubahan, perkembangan. Teknologi itu sangat menjadi contoh dampak dari perubahan yang ada teman-teman. Teknologi zaman dahulu itu berbeda dengan teknologi zaman sekarang. Mungkin zaman dahulu kita melihat teknologi itu seperti apa? Contoh nih, di zaman mungkin orang tua kita teman-teman ya, ketika muncul yang namanya penghapus, untuk menghapus tulisan menggunakan pensil. Pada zaman itu adalah teknologi yang sangat canggih. Tetapi zaman saat ini, penghapus itu mungkin tidak sebegitu wow-nya pada zaman itu ya. Betul ya teman-teman ya. Dan zaman sekarang semua disertai dengan gadget, dengan teknologi, internet, online, segala macam. Nah, setiap zaman itu memiliki teknologinya sendiri teman-teman.
Akan tetapi, gereja itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus ikut dalam perkembangan zaman ini. Kenapa? Ada satu nilai yang sangat tertinggi di dalam kehidupan Kristen, teman-teman. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, panggilan tertinggi setiap kita adalah kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, artinya setiap hari, teman-teman, meskipun perkembangan zaman itu terjadi, tapi kita selalu mengiringinya dengan nilai kita harus kejar keserupaan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan gambarnya. Dan kita tidak mau menghilangkan gambar itu dalam diri kita, teman-teman. Kita harus ingat kalau kita ini anak Tuhan, dan Tuhanlah adalah role model dalam hidup kita, teman-teman. Bagi anak-anak muda, kita pun harus membawa diri kita untuk mengalami perubahan dalam kerohanian kita. Nah, ada ayat di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 yang mengatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Jadi teman-teman, kita dulu masih kanak-kanak. Dulu teman-teman semua masih sekolah minggu, bahkan Kak James juga sekolah minggu. Tapi teman-teman sekarang sudah beranjak remaja, youth. Teman-teman bukan lagi kanak-kanak, firman Tuhan katakan. Kita sudah menjadi dewasa. Kalau kita sudah menjadi dewasa, harus ada yang namanya perubahan dalam kehidupan rohani kita, teman-teman. Setuju, katakan amin. Betul, teman-teman. Jadi, saat ini kita sedang berada di state apa? Apakah kita masih kanak-kanak? Ataukah kita sudah melangkah untuk menjadi dewasa? Itu, pertanyaan itu harus teman-teman pegang dalam hati teman-teman terus. Nah, mari kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Siapakah yang mereformasi kita semua? Nah, kalau tadi alasan mengapa sih kita harus mereformasi diri kita, kehidupan rohani kita harus terus berubah. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang mereformasi diri kita? Siapakah yang mengubah diri kita, kehidupan rohani kita? Jawabannya adalah Yesus, teman-teman. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Betul, teman-teman. Kita waktu masih kanak-kanak sangat sering melakukan kesalahan. Banyak hal yang kita belum mengerti, kita belum mengalami lahir baru, kita belum bertobat, kita masih sangat rawan melakukan segala macam pencobaan dosa, teman-teman. Tetapi ketika kita sudah melangkah menuju kedewasaan rohani, Tuhan sendiri yang menghidupkan kembali diri kita, teman-teman, dari kesalahan-kesalahan kita. Artinya apa? Tuhan Yesus membangkitkan kita. Dia memanggil setiap kita, teman-teman, untuk mengubah diri kita menjadi yang terbaik, teman-teman. Jadi, hari ini, teman-teman, firman Tuhan katakan, engkau tidak perlu takut dengan masa lalumu kalau kau melakukan banyak kesalahan. Ingatlah, kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan kepada kita semua. Dalam arti apa? Tuhan akan menghidupkan kita kembali atas kesalahan kita. Kita hidup bersama Kristus dan kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang baru. Nah, jadi reformasi diri kita, teman-teman, perubahan dalam diri kita, itu adalah perbuatan Tuhan sendiri. Bukan diri kita, bukan manusia siapapun. Nah, tokoh Martin Luther yang tadi Kak James katakan, mungkin kita sama-sama tahu bahwa Martin Luther adalah tokoh reformasi. Dialah tokoh pertama yang melakukan reformasi di gereja. Nah, salah satu perubahan yang Martin Luther lakukan nih, Kak James sharing saja. Dulu, zaman waktu Martin Luther itu, teman-teman, gereja itu mengeluarkan satu produk. Ini sangat luar biasa. Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa search di internet. Mengeluarkan satu produk, yaitu apa? Surat pengakuan dosa. Nah, dan surat pengakuan dosa ini dijual, teman-teman. Harus dibeli memakai uang. Surat ini apa sih, Kak? Surat ini dipakai untuk
mengisi form bahwa kita telah mengaku dosa. Dan kita kalau sudah membeli surat pengakuan dosa itu, kita kumpulkan kepada pendeta, didoakan, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Nah, Martin Luther mengetahui hal ini, dia sangat kaget. Karena pengampunan dosa itu sifatnya sangat suci, sangat sakral. Masa bisa sih dibuat dengan metode menggunakan surat, lalu diperjualbelikan? Artinya pengampunan itu bisa kita beli. Ini menyeleweng teman-teman dari nilai kekristenan. Nah, oleh karena itu Martin Luther menggerakkan reformasi ini. Nah, tapi teman-teman, satu statement yang Martin Luther sampaikan yang sangat menarik. Apa teman-teman? Dia mengatakan bahwa dia bukanlah reformator. Dia bukanlah orang yang mengadakan reformasi. Dia hanya membuka jalan. Dia hanya menyiapkan jalan. Namun yang melakukan reformasi, yang melakukan perubahan itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, yang mengubah umatnya. Martin Luther seumpama seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan. Kemudian ketika jalan itu sudah ada, maka Yesuslah jalan itu teman-teman. Bukan Yohanes Pembaptis lagi. Jadi hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang mengubah setiap hidup kita. Bukan orang lain, bukan diri kita teman-teman. Tapi Tuhan yang memampukan kita untuk merubah diri kita. Sebab Tuhan kasih karunia-Nya begitu besar sehingga Dia bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Itulah Tuhan kita teman-teman. Dan pertanyaan yang terakhir yang Kak James mau sampaikan adalah bagaimana sih kita terus terreformasi? Nah, kalau kita sudah mengerti pentingnya reformasi dan juga kita mengerti bahwa Tuhanlah yang mengubah diri kita. Lalu bagaimana kelanjutannya nih teman-teman? Bagaimana kita terus menjaga supaya setiap dalam kehidupan kita, semakin kita bertumbuh dewasa, kita terus mengalami perubahan ke arah yang baik dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk hal ini, Kak James ditaruh Tuhan dalam hati bahwa kita tidak bisa teman-teman lepas dari yang namanya Yesus. Kalau teman-teman mau hidupnya terus mengalami perubahan yang baik, teman-teman tidak bisa lepas dari yang namanya Yesus. Teman-teman tidak bisa lepas dari yang namanya mengikuti Yesus. Karena Yesuslah pusat dari kehidupan kita teman-teman. Yesus adalah pusat dari kehidupan kita. Kembali tadi Kak James sampaikan apa? Panggilan tertinggi dalam setiap kehidupan kita teman-teman adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan Yesus. Bagaimana kita menjadi serupa kalau kita tidak mengikuti Dia? Jadi, mengikuti Yesus adalah harga mati kalau kita mau serupa dengan Dia. Nah, di dalam Lukas 9:23 dikatakan bahwa katanya kepada mereka semua. Ini kata Tuhan Yesus teman-teman. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ini adalah rumus yang Yesus sampaikan kepada setiap kita. Kalau mau mengikuti Yesus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyangkal diri kita. Apa arti menyangkal diri, teman-teman? Menyangkal diri dalam bahasa sederhana artinya kita mengesampingkan kepentingan diri kita, teman-teman. Kepentingan hidup kita kesampingkan, melainkan kita kejar kepentingan Tuhan. Tuhan tahu loh apa yang terpenting dalam hidup kita. Bukan kita yang tahu teman-teman. Jadi kita serahkan saja hal ini ke dalam tangan Tuhan dengan cara kita kejar Tuhan. Kita tidak terbuai dengan harta dunia ini. Tidak terbuai dengan segala kemewahan, kebahagiaan dalam dunia ini teman-teman. Tapi kita kejar apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita harus menyangkal diri kita teman-teman. Kemudian yang kedua, kita harus memikul salib teman-teman. Zaman Alkitab teman-teman, yang namanya memikul salib, artinya itu adalah sebuah hukuman. Kita tahu kalau orang udah memikul salib bahwa dia akan dihukum mati teman-teman. Nah, memikul salib dalam kehidupan kita teman-teman, itu berarti kita mati atas yang namanya hal-hal duniawi teman-teman. Kita mati atas namanya dosa. Kita nggak boleh lagi teman-teman hidup di dalam dosa. Kita tidak boleh lagi hidup dalam segala kecemaran dunia ini teman-teman.
Akan tetapi kita harus hidup. Kita harus mengerti bahwa kita bukanlah manusia daging lagi teman-teman. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup oleh roh. Jadi Tuhan mau kita juga memikul salib sama seperti Dia teman-teman. Kemudian yang terakhir, kita harus terus mengikuti Yesus secara terus-menerus sampai kehidupan kita berakhir teman-teman. Mengikuti Tuhan itu bukan sekedar langkah kecil teman-teman, tapi itu sebuah komitmen besar. Maukah teman-teman semua taat dan setia? Meskipun banyak orang di luar sana yang mulai meninggalkan Tuhan, mulai meninggalkan kehidupan rohani mereka, tidak datang ke gereja lagi karena sudah berbeda kehidupannya. Apakah kita mau sama-sama seperti mereka teman-teman? Kak James berdoa supaya kita sampai kita bertemu Tuhan kembali, kita tetap setia mengikuti Yesus. Kita tetap setia beribadah kepadanya. Kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita tetap setia berhubungan dengan Tuhan kita. Itu aja teman-teman. Dan Kak James akan share ayat terakhir sebagai penutup. Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang memberikan kita hidup teman-teman. Dia memberikan hidupnya buat kita teman-teman. Tuhan telah membayar setiap dosa-dosa kita, telah membeli diri kita dengan nyawanya sendiri teman-teman. Itulah sebabnya Rasul Paulus, dia mengatakan, aku gak bisa hidup dengan label diriku lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah beli hidupku. Tuhan sudah beli hidupku. Dulu aku dalam kegelapan dosa, tetapi aku sudah dipindahkan ke dalam kasih karunia Tuhan, dan hidupku akan mengalami kelimpahan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah teman-teman, ayo ingat kembali, Tuhan telah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita teman-teman. Jadi bukan seharusnya kita lagi yang hidup dalam diri kita, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Kak James percaya kalau teman-teman terus pegang ini, ke depannya, setiap dari kita akan mengalami perubahan-perubahan yang Tuhan berikan. Tuhan akan berikan perubahan dalam hidup kita. Percayalah masa depan kita teman-teman pasti indah di dalam Tuhan. Itu aja teman-teman yang Kak James mau sampaikan hari ini. Kiranya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan. Begitu pentingnya dalam kehidupan kami terus mengikuti Tuhan. Karena kami lihat Tuhan, dunia terus berubah. Ada perubahan yang baik, tetapi ada juga perubahan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk terus membawa diri kami dalam perubahan yang baik, yaitu mengenal Engkau lebih lagi, mengikuti Engkau terus-menerus Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu juga ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mampu kalau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Memampukan kami untuk mengikuti-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami hari ini kami mengerti kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Karena Tuhan telah membeli diri kami Tuhan. Tapi kami mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa minggu depan kita akan dengarkan firman Tuhan lagi. Jadi minggu depan, see you next week ya teman-teman semua. God bless you.